Lihatlah, ada gambar sebuah buah. Itu adalah buah melon. Jika kamu perhatikan, buah-buah melon tersebut memiliki warna dan tekstur kulit luar yang beragam. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah adanya variasi ciri atau bentuk dari makhluk hidup. Keanekaragaman hayati juga dikenal dengan istilah biodiversitas. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh lingkungan atau habitat yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 kelompok: keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Semangka. Keanekaragaman hayati pada tingkat gen atau genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Susunan gen dapat menentukan ciri dan sifat yang dimiliki suatu individu. Contohnya semangka ini, meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, semangka ini masih ada dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya lagi adalah tanaman mawar atau Rosa hibrida. Tanaman mawar yang memiliki corak dan warna berwarna-warni masih termasuk ke dalam satu spesies. Susunan gennya berbeda sehingga menimbulkan corak dan warna yang berbeda pula. Bunga mawar ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat genetik. Kamu bisa lihat, mahkota bunganya berwarna-warni dan memiliki corak yang berbeda-beda. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang beragam. Ada yang memiliki bentuk bulat, ada yang memiliki bentuk lonjong. Tanaman tomat juga memiliki ukuran yang beragam juga. Ada yang berukuran kecil dan ada yang besar. Selain itu, tanaman tomat memiliki warna yang beragam, mulai dari hijau, oranye, sampai merah. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat gen atau pada tingkat genetik. Buah tropis yaitu mangga juga memiliki beragam varietas. Ada mangga gedong gincu, mangga golek, mangga Indramayu, mangga Manalagi, dan mangga harum manis. Kelima mangga tersebut merupakan contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen atau pada tingkat genetik. Kelima mangga tersebut memiliki nama latin atau nama ilmiah Mangifera indica. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat genetik? Ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Susunan gen yang berbeda-beda tersebut dapat menentukan ciri dan sifat yang dimiliki suatu individu. Keanekaragaman tingkat genetik akan memunculkan variasi antara individu di dalam spesies. Keanekaragaman tingkat genetik juga menyebabkan tidak adanya individu yang sama persis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies itu apa? Nah, dua organisme dikatakan berbeda jika tidak dapat melakukan perkawinan. Ataupun jika dapat kawin, keturunan yang dihasilkan akan steril. Keanekaragaman tingkat spesies akan menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis dari organisme. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu apa? Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Keanekaragaman tingkat ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ini adalah gambar dari macam-macam ekosistem di dunia. Ada hutan gurun, padang rumput, savana, dan hutan hujan tropis. Kalau kalian lihat, makhluk hidup yang tinggal pada setiap ekosistem tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Pada hutan deciduous, hutan pinus, tundra, dan terumbu karang juga nampak perbedaan dari
makhluk hidup yang menempati daerah-daerah atau menempati ekosistem-ekosistem tersebut. Apa sih manfaat kehati atau keanekaragaman hayati bagi kita manusia sebagai makhluk hidup? Keanekaragaman hayati memiliki manfaat yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan juga wisata. Hati juga sebagai sumber plasma nutfah, sebagai perlindungan air dan tanah, pengolahan sampah, dan memiliki nilai sosial budaya. Keanekaragaman hayati juga dapat bermanfaat sebagai pengatur iklim. Bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. 17-25% spesies makhluk hidup dunia ada di Indonesia dan 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur dan 1.500 jenis monera bisa kita temukan di Indonesia. Lalu, bagaimana keanekaragaman hayati bisa hilang atau rusak? Fragmentasi dan hilangnya habitat bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Adanya introduksi spesies tertentu pada suatu ekosistem juga bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan tertentu juga menyumbang peran untuk mengurangi atau menghilangkan keanekaragaman hayati. Pencemaran air, tanah, dan udara juga berperan untuk menghilangkan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim global, industrialisasi kehutanan dan pertanian juga menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana sih cara kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Ada banyak sekali cara. Kita mengenal dua jenis pelestarian, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Perbedaannya adalah pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli dari suatu makhluk hidup. Sedangkan pelestarian secara ex situ dilakukan pada habitat di luar dari habitat asli pada suatu makhluk hidup tertentu. Contoh dari pelestarian in situ adalah adanya cagar alam. Contoh dari pelestarian ex situ adalah penangkaran hewan dan kebun raya Bogor serta kebun binatang. Keanekaragaman hayati juga dapat hilang karena faktor alami, yaitu terjadi bencana alam atau seleksi alam. Kalian sudah mengetahui perbedaan antara keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat gen, yaitu padi. Sekelompok petani di Jepang menanam berbagai varietas padi dalam suatu wilayah dengan pola tertentu sehingga membentuk seperti lukisan. Indah sekali bukan? Jika keanekaragaman hayati dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menjadi peluang bisnis yang ramah lingkungan dan juga menjanjikan bagi perekonomian suatu tempat. Informasi tambahan, PBB menetapkan tanggal 22 Mei sebagai peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. Dan faktanya, The National Academy of Sciences di Amerika Serikat menemukan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati di sebuah wilayah akan mempengaruhi kekayaan budaya dan bahasa setempat. Sumbernya dari Mongabai. Kita akan melihat beberapa keanekaragaman hayati pada koleksi tanaman yang ada di sini. Sekarang kita akan belajar mengenai keanekaragaman pada tanaman cabai. Di hadapan kita ini adalah tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens. Di sebelah tanaman cabai rawit ini ada jenis tanaman cabai lainnya, yaitu cabai merah atau Capsicum annuum. Cabai rawit dan cabai merah memiliki nama spesies yang berbeda. Cabai rawit, Capsicum frutescens, dan cabai merah, Capsicum annuum. Namun mereka masih dalam satu kelompok famili yang sama, yaitu Solanaceae. Dengan demikian, karena berbeda spesies tetapi masih dalam satu famili,
maka cabai rawit dan cabai merah merupakan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ini adalah tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit ini adalah sangat unik. Satu tangkai tanaman terdiri dari 5-6 buah. Sedangkan jenis yang lain itu adalah cabai rawit yang dalam satu tangkai tanaman hanya terdiri dari 1 buah saja. Tanaman cabai rawit diberi nama Latin Capsicum frutescens. Sedangkan cabai keriting dan paprika diberi nama Capsicum annum. Antara cabai keriting dan cabai rawit merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sedangkan antar cabai keriting dan paprika ataupun cabai rawit yang punyai 5-6 buah ataupun yang tunggal itu termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Tanaman jeruk ini merupakan tanaman jeruk manis atau Citrus nobilis dari famili Rutaceae. Seperti kita ketahui bahwa dari famili Rutaceae juga terdapat spesies-spesies jeruk lainnya, di antaranya jeruk Bali atau Citrus maxima dan jeruk nipis atau Citrus aurantifolius. Hubungan antara jeruk nipis, jeruk Bali, dan jeruk manis merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Berikut ini juga merupakan contoh salah satu keanekaragaman hayati tingkat gen. Mari kita lihat keanekaragaman pada 3 tanaman pucuk merah berikut ini. Ini adalah 3 tanaman dari spesies yang sama, pucuk merah, Syzygium paniculatum. Namun, jika kita perhatikan dengan detail, ketiga tanaman ini memiliki perbedaan. Perbedaan yang terlihat dengan jelas adalah gradasi warna merah pada daun-daun di pucuknya. Walaupun memiliki perbedaan warna merah pada daun-daun pucuknya, ketiga tanaman ini tergolong dalam satu spesies yang sama. Contoh keanekaragaman hayati yang lain adalah kedua jenis anjing saya ini. Yang hitam ini adalah campuran antara husky dan labrador, sedangkan yang coklat itu adalah golden retriever. Keduanya adalah termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Adanya variasi antar individu dalam satu spesies merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Semakin banyak keragaman makhluk hidup di setiap ekosistem, maka akan semakin baik bagi ekosistem itu sendiri. Setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat saling mendukung satu sama lain. Misalnya kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Yang dapat menghasilkan oksigen adalah tumbuhan. Ironinya adalah kita lebih menyukai tempat dingin ber-AC dengan wifi kencang dan malas menanam dan merawat tanaman. Padahal untuk membuat tempat dingin ber-AC tersebut membutuhkan bahan baku dari alam yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kemampuan tumbuhan menghasilkan oksigen. Kendaraan bermotor yang kita gunakan untuk pergi ke tempat seperti itu pun menjadi salah satu hal yang membuat produksi CO2 atau karbon dioksida meningkat. Padahal jumlah tumbuhan semakin sedikit. Well, kita lebih menyukai wifi saat ini kan ya, dibandingkan oksigen. Kita perlu menanam lebih banyak tumbuhan. Perlu diingat kembali, setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat saling mendukung satu sama lain. Jika salah satu komponen menghilang atau berkurang,
Dengan adanya keanekaragaman, maka tugas atau peran komponen tersebut dalam suatu ekosistem dapat dibantu atau diganti. Akhirnya, keseimbangan alam pun akan terjaga. Untuk memperdalam mengenai ini, kita akan belajar pada materi Daur Biogeokimia dan Energi. Dengan melihat fakta di sekitar kita, menurutmu, mengapa keanekaragaman hayati dapat berkurang? Apakah dampak dari berkurangnya keanekaragaman hayati tersebut, dan bagaimana caramu sebagai sesama makhluk hidup menjaga keanekaragaman hayati yang masih ada?